Nah, oke. Selamat malam teman-teman semuanya, mari kita doa. Praise God. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, kami dengan kerendahan hati datang di hadapan-Mu Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bapa, Engkau Bapa yang amat baik, sungguh baik dalam kehidupan kami semuanya. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan dan terima kasih. Rahmat-Mu Tuhan, setiap hari selalu yang terbaru dalam kehidupan kami. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan, yang dalam ibadah Zoom online Gereja CRCC, bersama hamba-Mu Tuhan, Pastor John Sarbunan. Tuhan, berkatilah Pastor John Sarbunan Tuhan, Roh Kudus mengurapi dia Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan merupakan nasihat Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami semuanya, yang malam hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami semua Bapa, sehingga malam hari ini Tuhan, Roh Kudus bukakan telinga rohani kami, sehingga kami dipersiapkan bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, mampukan kami mengerti Bapa, sehingga firman Tuhan menjadi rema, menjadi terang dan pelita di dalam langkah perjalanan kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami Tuhan, kami mau duduk dengan manis Tuhan di kaki Yesus malam hari ini, mendengar nasihat Tuhan, mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus bersabdalah kepada kami, berfirmanlah kepada kami. Kami persiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, kami mohon hadirat-Mu Tuhan ada di dalam tengah-tengah ibadah kami. Kiranya hadirat-Mu Tuhan yang terus menolong kami, memampukan kami Tuhan, untuk belajar dari firman Tuhan yang Tuhan nasihatkan untuk kami, bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Roh Kudus menolong kami, Bapa. Roh Kudus membawa kami melangkah Tuhan, hari demi hari berjalan, tuntun kami, Roh Kudus, agar kami berjalan sesuai kehendak Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Darman Lim, SH dari Kota Medan yang sudah menaikkan doa yang sangat indah ya di malam hari Terima ini. kasih Pastor John, sama-sama. Oke, Memberkati Tuhan pelayanan. memberkati. Haleluya. Salam buat Ibu Hana Nova ya. Ya, makasih banyak Pastor John. Pastor John Sama-sama. nanti tolong bantu doa ini ya, tentang Vanilla Kuliner Medan. Pastor Baik, John. kita dukung Makasih dalam banyak. doa. Ya. Di dalam ibadah doa mujizat 1 jam tadi kita sudah doakan supaya Tuhan memberkati Siap, keuangan ya, Ya, makasih ekonomi, banyak. bisnis, pekerjaan anak-anak Tuhan ya, semua kita doakan. Oke. Amin, Pastor. Amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati ya mendengar firman Tuhan. Sudah didoakan tadi oleh Bapak Darman Lim dan Ibu Rosalin dari Jerman. Saya ingin tahu apakah di sana signalnya aman. Halo, Shalom Bu Ros. Bagaimana, aman di sana signalnya? Ya, oke. Aman ya? Oke. Praise God. Oke. Baiklah, saudara sekalian, nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistioroni ya, dari kota Kediri yang ada di Jakarta. Oke, baiklah. Mari Bapak Ibu, kita akan perhatikan firman Tuhan malam ini, dan kita bersyukur oleh anugerah Tuhan malam ini Tuhan bawa kita sudah tiba di serial yang ke-359 ya. Tanpa terasa Tuhan tuntun langkah kita step by step, selangkah demi selangkah. Kita melangkah dalam kepastian bersama dengan Tuhan ya. Dan kita boleh mengikuti tema kita sepanjang tahun 2024 ini adalah kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah di dalam apa? Saudaraku, banyak sekali. Dan malam ini kita akan bahas kemuliaan Allah dalam kekudusan umatnya ya. Oke, dan sebagai sebuah pertanyaan bagi kita sekalian, malam ini mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kekudusan umatnya? Apa jawabannya, saudara-saudaraku? Sudah pasti ada ya, saudara-saudaraku. Lalu bagaimana kalau umat itu tidak kudus ya?
Artinya umat itu berdosa terus, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada, ya. Saudara, karena itu malam ini saya percaya Tuhan hanya bisa menguduskan kita hanya dengan darah Kristus, ya. Malam ini kita akan siapkan hati untuk menikmati perjamuan kudus, siapkan anggur dan roti, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua, Tuhan bisa menguduskan kita juga dengan firman-Nya. Dan yang ketiga, Tuhan juga menguduskan kita dengan roh-Nya, namanya Roh Kudus. Itu menguduskan hidup kita. Amin, saudaraku, ya. Jadi Tuhan tidak pernah menguduskan makanan. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan kuduskanlah makanan ini. Jangan doa seperti itu. Ya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menguduskan makanan, yang Dia berkati makanan itu, saudaraku, ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus memperhatikan firman Tuhan yang benar, sehingga waktu kita juga berdoa, juga doa kita benar, ya saudaraku. Ada banyak orang yang berdoa, tapi doanya itu tidak pas, saudaraku. Dia berkata, Tuhan kuduskanlah makanan ini. Tuhan tidak pernah menguduskan makanan, saudaraku. Tuhan hanya memberkati, ya. Haleluya. Yang dikuduskan itu siapa? Kita semua orang berdosa ini. Dikuduskan dengan apa? Dengan darahnya. Darah siapa? Darah Yesus, ya. Kita akan menikmati perjamuan kudus malam ini. Dan yang kedua, Dia kuduskan dengan firman-Nya. Dan yang ketiga, Dia kuduskan juga dengan roh-Nya, ya. Dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di malam ini. Terambil dari Matius pasal 5 ayat ke-8. Haleluya. Kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Siapa yang melihat Allah? Orang yang suci hatinya. Amin, saudaraku. Apakah orang berdosa bisa melihat Allah? Tidak akan pernah bisa. Yang dia lihat masalah datang dalam hidupnya. Masalah datang silih berganti. Persoalan-persoalan datang. Satu belum selesai, datang lagi yang baru. Yang baru ini belum selesai, ada lagi yang baru, saudaraku. Itu yang dia lihat hari ini. Dia melihat keadaan-keadaan yang buruk sedang terjadi di dalam kehidupannya, keluarganya, keuangannya, ekonominya, bisnisnya, karirnya, saudaraku. Dan Tuhan ingin malam hari ini, Bapak Ibu, kalau engkau ingin melihat akan Allah, maka Tuhan mau hari ini kau belajar menjadi umat yang suci hatinya. Nah, bagaimana supaya hati saudara dan saya bisa suci? Disucikan dengan apa? Dengan firman, ya saudaraku. Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, ya. Yohanes 17 ayat 17. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Kristen yang setiap hari mendengar firman Tuhan, telinganya dilatih mendengar firman Tuhan, dia sedang disucikan, sedang dibersihkan, saudaraku. Sedang ditahirkan dengan apa? Dengan firman. Ibarat kita ini mandi suci, saudaraku, ya. Kita mandi suci dengan air suci, yaitu firman Tuhan. Saudara, yang membersihkan hidup kita ini. Supaya hidup kita ini tidak ada lagi kuman, bakteri, tidak ada lagi jamur, tidak ada lagi virus, dan tubuh kita jadi sehat, jadi segar. Haleluya. Alkitab berkata dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Amin. Orang yang suci hatinya itu apa, saudaraku? Mereka akan melihat Allah. Kalau mereka melihat Allah, itu artinya mereka juga melihat kemuliaan Allah, ya. Maka tema kita malam ini, kemuliaan Allah dalam kekudusan umat-Nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah, atau mereka tidak bisa melihat Allah? Karena mereka belum suci hatinya. Mereka tidak mau memberikan dirinya disucikan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya mata mereka tertutup. Yang mereka cuma lihat banyak dalam persoalan pergumulan. Mereka lihat kesesakan, penderitaan, sakit, penyakit. Itu yang mereka lihat, saudaraku. Dan setan ingin engkau melihat hal-hal yang demikian. Tapi hari ini Tuhan mau buka mata saudara supaya engkau bisa melihat Tuhan lebih besar dari segala persoalan yang terjadi. Kalaupun hari ini Tuhan izinkan engkau dalam persoalan, itu artinya Tuhan sayang kepadamu. Supaya engkau tidak jauh dari Tuhan, engkau semakin sadar dan engkau semakin dekat dan melekat lagi dengan Tuhan. Terkadang kalau orang dalam keadaan baik, gak ada masalah, dia lebih enak, saudaraku. Dia lebih hatinya condong jauh dari Tuhan. Tapi dengan adanya masalah itu
datang dalam kehidupannya, dan dia merasa dalam persoalan tekanan, himpitan, suami nggak bisa menolong, istrinya nggak bisa menolong, anaknya nggak bisa menolong, bahkan orang tua, mertua, menantu tidak bisa menolong, kakak beradik nggak bisa menolong. Ada satu pribadi yang bisa menolong engkau, yaitu Yesus yang berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Katakan amin, ya. Oke, kita akan lihat next. Haleluya. Kita akan lihat berikutnya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam kekudusan umatnya. Bilang amin, ya. Kekudusan umatnya yang suci hatinya. Apa yang terjadi? Membuat dia menjadi orang yang berbahagia. Katakan berbahagia. Orang bahagia bukan karena banyak harta, banyak uang, banyak materi, banyak kekayaan, punya itu dan ini. Tidak, orang bahagia itu kalau dia menjadi orang yang suci hatinya. Ya, kenapa, saudaraku? Karena dia akan melihat Allah. Orang yang hatinya susah pada saat melihat Allah, hati yang susah dihibur, hati yang lemah dikuatkan, hati yang cemas, yang takut, bimbang, makin diteguhkan, saudaraku. Orang yang melihat Allah, dia tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Sekalipun dalam persoalan pergumulan yang berat, dia tahu bersama dengan Allah yang dia lihat, sanggup menyelesaikan masalahnya. Pintu yang tertutup dibukakan kembali, jalan yang buntu dibukakan kembali, musuh yang kuat dan menakutkan yang membuat dia terintimidasi dapat dikalahkan, dia bisa melewati semua badai kehidupannya dengan baik. Kenapa? Karena dia melihat Allah di tengah-tengah badai hidupnya. Katakan amin, ya. Dan kita akan pelajari hal ini, saudaraku, dari 1 Korintus pasal 5 ayat yang pertama sampai ketiga, saudaraku. Kemarin kita baru tadi pagi ya, kita baru menyelesaikan 1 Korintus pasal 4, dan malam ini kita sudah masuk di 1 Korintus pasal 5, dan kita akan bahas ayat 1 sampai ayat 3, saudaraku. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara sekalian, ini akan membuat hati kita tenang, hati kita bahagia, hati kita damai, hati kita sejahtera, hati kita dalam keadaan berglori di hadapan Tuhan. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Ini penting, saudaraku, mengerti kemuliaan Allah dalam kekudusan umatnya. Karena di luar sana masih banyak umat Tuhan, masih banyak orang Kristen yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam kekudusan umatnya. Dan itulah sebabnya, saudaraku, mereka betul ada dalam sebuah gereja, mereka ada di situ melayani, tapi mereka tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam kekudusan umatnya. Itulah sebabnya ketika mereka mengalami masalah, persoalan, mereka gampang khawatir, gampang takut, gampang susah, depresi, stres, dalam keadaan frustrasi. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti bahwa firman Tuhan berkata, orang yang suci hatinya akan memandang Allah. Amin. Ya, mari kita akan lihat sama-sama siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekudusan umatnya. Yang pertama, mari kita akan lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang menolak. Katakan menolak. Menolak apa, saudaraku? Dia menolak godaan dosa. Dosa apa, saudara, yang terjadi di sini? Dosa percabulan, ya, di antara keluarga orang percaya. Nanti kita akan lihat dosa percabulan itu dosa antara siapa dengan siapa. Mari kita lihat, ya. 1 Korintus 5 ayat 1. 1 Korintus 5 ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, ini dia, saudaraku. Ini satu perbuatan yang tercela, Bapak Ibu sekalian, ya. Satu perbuatan yang tidak terpuji, satu perbuatan yang memalukan. Kenapa? Karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka tidak melakukan hal itu. Mereka tahu bahwa ini percabulan antara seorang anak dengan ibu atau seorang anak dengan istri ayahnya. Ini sesuatu yang melanggar norma-norma kehidupan, apalagi melanggar norma-norma kesucian, ya, norma-norma kesopanan dalam keluarga, Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang terjadi, saudaraku. Jadi tema kita malam ini kemuliaan Allah dalam kekudusan umatnya. Maka yang pertama, saudaraku, Tuhan mau kita menolak. Menolak apa, saudaraku?
menolak godaan dosa. Dosa apa, saudaraku? Yang terjadi yaitu dosa percabulan di antara umat. Umat ini siapa? Umat ini adalah keluarga orang percaya. Gak jauh, saudaraku, antara seorang anak dan seorang istri ayahnya. Apakah ini anak kandung? Apakah ini anak tiri? Apakah ini ibu tiri atau saudaraku anak kandung? Nah, ini seringkali terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan ini adalah sebuah kekejian. Ini juga adalah sebuah pelanggaran, saudaraku. Ini adalah sebuah serangkaian Tuhan, norma-norma yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita perlu menolak ini. Jadi saudaraku, kalau benar saudara ingin melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupanmu, maka yang pertama kita perlu menolak apa? Menolak dosa percabulan di antara umat, ya. Seringkali dosa ini begitu menggoda, saudaraku. Ya, di Alkitab itu ada contoh-contoh. Jadi seorang ayah dan seorang ibu, Tuhan sudah tetapkan, ya saudaraku, bahwa kalau ada seorang anak yang melanggar kesucian ayahnya, saudaraku, dia menyentuh ibunya, itu satu dosa karena dia sudah melanggar yang menjadi bagian daripada ayahnya, ya. Nah, itu tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu tidak dibenarkan, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini kita juga siap-siap, saudaraku. Kita juga akan diperhadapkan dengan situasi kita akan diperhadapkan dengan tantangan ke depan, saudaraku. Nanti satu hari, Bapak Ibu sekalian, kita lihat hal-hal yang seperti ini, saudaraku. Yang, saudaraku, yang dilarang, ini akan dilegalkan, saudaraku, ya. Karena ini kebejatan akan, saudaraku, diizinkan. Dosa Sodom dan Gomora, saudaraku. Dosa percabulan, ya, di luar pasangan ini akan, saudaraku, dilegalkan. Dan ini sedang dipersiapkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dosa antara seorang anak, dia berbuat cabul dengan ibunya, atau seorang ayah berbuat cabul dengan anaknya perempuan, soal itu dianggap mereka itu biasa dan itu dilegalkan. Dan kalau ada orang yang menentangnya, maka orang itu akan ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini saudara, kita tidak bisa pungkiri ini akan terjadi, Bapak Ibu, ya. Bahkan kalau kita tahu, saudara lihat ya, pernikahan sesama jenis juga itu sudah dilegalkan ya di beberapa negara. Dan itu sudah ada di Indonesia, ya, di Bali beberapa tahun yang lalu. Itu ada satu pasangan yang menikah. Pasangan sesama jenis, Bapak Ibu sekalian, ya. Laki-laki dengan laki-laki diizinkan. Perempuan dengan perempuan diizinkan, saudara-saudara. Ini terjadi, saudara. Dosa Sodom dan Gomora. Nah, ini perbuatan cabul. Percabulan ini, Bapak Ibu, Alkitab berkata orang yang berbuat cabul, itu dia berbuat dosa kepada Tuhan satu, yang kedua dia berbuat dosa kepada dirinya sendiri. Saudara, dan ini mengerikan sekali. Maka kalau kita ingin melihat kemuliaan Allah dalam kekudusan umatnya, maka kunci yang pertama, langkah iman yang pertama, kita perlu menolak godaan dosa percabulan ya di antara umat. Umat ini adalah keluarga orang percaya, ya. Saudaraku, ini terjadi, Bapak Ibu. Ada juga terjadi antara mertua perempuan dengan menantunya laki-laki, ada yang terjadi antara mertua laki-laki dengan menantunya perempuan. Bapak Ibu sekalian, ini mengerikan, saudaraku. Dan kita memang perlu berdoa untuk hal ini, ya. Dosa Sodom dan Gomora ini sedang datang di dalam kehidupan orang percaya. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kekudusan umatnya. Nah, ini dia. Yang kedua, dia adalah orang percaya yang menghindari. Menghindari apa? Bahaya. Kalau sesuatu yang membahayakan, itu pasti kita hindari. Jangan diterjang, saudaraku. Jangan didekati, itu akan menghancurkan kehidupanmu. Jadi yang kedua, orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekudusan umatnya. Nah, setelah yang pertama dia menolak, yang kedua dia menghindari. Menghindari apa, saudaraku? Dia menghindari bahaya hati. Hati yang apa, saudaraku? Hati yang sombong.
Yang sombong itu dalam hal apa? Dia menutupi kejadian dosa percabulan. Jadi kalau dosa percabulan itu ditutupi, nah itu adalah dosa kesombongan. Siapa yang sombong? Orang yang tahu bahwa itu dosa dia tidak berani menyatakan. Nah, itu sombong. Dan orang yang merasa berbuat dosa itu juga menutupinya, itu juga satu kesombongan di hadapan Tuhan. Dan ini kita perlu hindari ya, bahaya ini. Kita lihat 1 Korintus 5 ayat yang kedua. Ya, 1 Korintus 5 ayat yang kedua, sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Amin. Oke, amin ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ini kunci yang kedua untuk kita bisa memahami, mengerti kemuliaan Allah dalam kekudusan umatnya. Maka yang kedua kita perlu menghindari apa? Bahaya. Bahaya hati yang sombong. Hati yang sombong itu apa? Dia lebih cenderung menutupi kejadian percabulan. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi ini terjadi di dalam jemaat Tuhan di dalam 1 Korintus ini, saudaraku. Ada orang-orang yang melakukan pelanggaran ini, ya, tidak jauh dalam satu keluarga itu. Saudara kasih Tuhan, ini memang kita perlu doakan ya. Dan kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kekudusan umatnya? Mari kita lihat yang ketiga, siapa dia? Setelah dia menolak, menghindari, yang ketiga, dia adalah orang yang menyatakan sekarang ya. Dia menyatakan apa selaku? Dia menyatakan kehadiran di dalam roh, ya, kehadiran dalam roh dia itu penuh kuasa, melebihi dia hadir secara jasmani, saudaraku. Ini yang Paulus nyatakan, meskipun dia tidak hadir dalam kasus itu, persoalan itu, Bapak Ibu sekalian ya, persoalan yang terjadi percabulan itu, namun rohnya ada di sana, dan itu lebih kuat, lebih berkuasa dari sekedar dia hadir di situ. Mari kita lihat ya, 1 Korintus pasal 5 ayat yang ketiga. 1 Korintus 5 ayat yang ketiga, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang sama. Amin. Amin ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan sekali ya, dan ini kita perlu prihatinkan. Bukan sekedar prihatinkan aja, tapi kita perlu punya 3 sikap. Yang pertama tadi menolak, yang kedua kita menghindari, baru yang ketiga kita menyatakan kebenaran ya. Kebenaran itu adalah kehadiran di dalam roh itu, roh yang kita miliki yaitu Roh Kudus. Itu penuh kuasa melebihi kita hadir secara jasmani. Makanya Bapak Ibu di dalam doa-doa yang kita naikkan, saudaraku, kita mendatangi sahabat-sahabat yang kita doakan itu kita mendatangi mereka dalam roh, ya. Jadi saudara bersyukurlah. Tuhan beri engkau kesempatan hadir dalam pertemuan doa, itu engkau sedang dibawa Tuhan untuk mengunjungi sahabat-sahabat yang dalam persoalan. Mungkin mereka dalam persoalan masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah bisnis, pekerjaan, masalah karir, masalah rumah tangga. Nah, engkau dan saya dibawa Tuhan hadir di sana, di dalam roh, hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya kita mendoakan mereka, dan saya percaya tidak ada doa yang sia-sia ya. Seorang istri yang suka berdoa kepada suaminya, maka suaminya aman dalam tangan Tuhan. Dia aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Demikian juga suami suka berdoa kepada istrinya, orang tua suka berdoa kepada anaknya, mertua yang suka berdoa kepada menantunya, menantu suka berdoa kepada mertuanya, dan seterusnya. Maka orang-orang yang dia doakan, yang dikasihi itu aman. Amin, saudaraku ya. Karena dengan engkau berdoa, Tuhan mendengarkan doamu, dan Tuhan beri pertolongan kepada orang-orang yang kukasihi, yang kau doakan di dalam doa itu, saudaraku ya. Dan dalam pertemuan ibadah doa itu kita ada doa untuk masalah 4 pokok doa, saudaraku. Kita sedang berdoa untuk masalah tentang kesehatan dan kesembuhan. Kita berdoa juga untuk masalah keuangan dan ekonomi. Kita juga berdoa masalah pekerjaan dan bisnis ini. Kita juga berdoa untuk masalah pemulihan keluarga dan juga kesejahteraan. Kita doakan Bapak Ibu. Dan semua punya jalurnya sendiri-sendiri.
Dan di dalam pokok-pokok doa itu nama-nama saudara disebutkan di situ. Dan kita sedang mendatangi, mengunjungi saudara sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sesuatu yang sangat indah dan membahagiakan. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita akan makin dekat kepada Tuhan, dan kita akan makin dekat dan kita akan makin dekat dengan orang yang kita doakan, saudaraku. Karena dengan engkau berdoa kepada orang yang kau doakan itu, engkau sedang dibawa Tuhan, engkau makin mendekat dengan mereka. Ya, saya percaya Bapak Ibu, di dalam konseling yang saya tangani dan saya doakan sahabat-sahabat terkasih, dan ternyata betul Tuhan bawa saudaraku. Ya, saya ketemu dengan orang-orang didoakan dan ternyata Tuhan sudah pulihkan hati mereka, Tuhan sudah jamah mereka saudaraku, sehingga mereka diberikan hati yang taat, hati yang baru kepada Tuhan. Amin. Oke, kita akan lihat apa hasilnya saudaraku ya dari 3 rahasia iman ini. Mari kita lihat hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia mengakui apa saudaraku? Dia mengakui bahwa benar ada percabulan yang terjadi di dalam kehidupan ya jemaat yang ada di Korintus itu. Mari kita lihat 1 Korintus 5 ayat 1. Korintus 5 ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, yaitu bahwa dia ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Amin. Ya, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi ini seorang anak laki-laki, dia hidup dengan istri ayahnya. Apakah ini ayahnya pergi jauh, sehingga lama nggak pulang-pulang. Nah, sehingga itu terjadi, atau mungkin karena ini anak tirinya dengan ini ibu tiri, Bapak Ibu sekalian, sehingga itu akhirnya bisa terjadi hal seperti itu ya. Jadi ini memang perlu diakui. Saya percaya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Semua dosa diampuni asal orang tersebut mau bertobat ya. Amin. Kalau dia bertobat, pasti sudah ada pengampunan dari Tuhan. Ya, malam ini kita akan menikmati perjamuan kudus melalui tubuh dan darah Kristus ya, roti dan anggur. Yang kedua, kita akan lihat hasil yang kedua, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berduka cita, saudaraku. Dia berduka cita pada apa? Pada tindakan percabulan. Artinya dia tidak akan terima, dia tidak akan pernah kompromi dengan hal tersebut. Mari kita lihat 1 Korintus 5 ayat yang kedua. Ya, 1 Korintus 5 ayat yang kedua. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Amin. Amin. Artinya orang yang percaya ini, yang mengerti kemuliaan Allah dalam kekudusan umatnya, dia tidak pernah kompromi dengan yang namanya percabulan itu. Ya, oke. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Oke, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Wow, ini dahsyat. Dia diluputkan dari apa? Dari hukuman. Sementara yang lain yang kompromi dengan dosa percabulan ini, dia tidak luput dari hukuman. Ya, mengerikan. Mari kita lihat. 1 Korintus 5 ayat yang ketiga. Dan nanti besok saya akan bahas, besok pagi, bagaimana nasib orang yang melakukan percabulan ini, dia tidak bertobat, apa yang terjadi dengan dia. Nah, kita akan bahas itu besok pagi. Nah, saudara lihat ya, 1 Korintus 5 ayat 3. Ya, 1 Korintus 5 ayat 3. Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Hal yang semacam itu. Ya, oke. Amin. Jadi lihat saudaraku, Paulus juga tidak akan kompromi dengan dosa tersebut. Ya Bapak Ibu, dengan perbuatan yang tercela itu, yaitu apa? Perbuatan percabulan. Ya, dia pun Paulus berkata telah menjatuhkan hukuman atas dia. Dia ini orang yang melakukan percabulan. Apakah dengan anak laki-laki atau dengan ibunya yang melakukan percabulan itu hukuman dijatuhkan ya. Jadi saudara lihat ya, jadi orang percaya taat pada firman Tuhan, dia diluputkan dari hukuman, sementara yang berbuat
yang lain yang berbuat percabulan ini, dia tidak diluputkan dari hukuman, saudaraku. Lalu bagaimana kalau dia bertobat? Apakah bisa diampuni? Bisa, asal mau bertobat. Tapi kalau tidak mau bertobat, jalan terus, dia enjoy dengan perbuatan itu, nah itu paling mengerikan, saudaraku ya. Nah, saya percaya Tuhan mengasihi orang berdosa. Benar, Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan benci perbuatan orang itu. Dan Alkitab berkata, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik yang melakukan kejahatan, ya. Tapi Tuhan berkenan kepada pertobatannya. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian pada malam hari ini. Saudara masih ingat penjahat di atas kayu salib ketika dia tergantung di sebelah kanan Yesus, ya. Dan di sebelah kiri temannya itu menghujat Yesus. Dia bilang, katanya engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Lalu temannya di sebelah kanan bilang, jangan gitu dong, kita ini sama-sama membuat banyak kejahatan dan kita memang layak dihukum seperti ini. Tapi Yesus ini dia tidak bersalah, tidak pantas dihukum seperti ini. Dan dia cuma bilang, Tuhan ingatlah aku apabila engkau datang kembali sebagai Raja. Dan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Taman Firdaus, ya. Saudaraku, jadi orang yang bertobat diberikan anugerah, diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan datang kepada Tuhan, ya. Kita pegang roti di tangan kanan kita dan pegang anggur juga di tangan kita, saudaraku. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Haleluya, kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Oke, selamat datang Ko Ahan bersama dengan Ci Erna, sudah bersama dengan kita ya pada malam ini. Dan nanti saudaraku setelah perjamuan kudus akan didoakan oleh Ibu Yeti Sulistiorini ya dari kota Kediri. Haleluya. Saya percaya malam ini kasih anugerah Allah mengalir dalam kehidupan kita semua. Kita berdoa, kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. Kita imani bahwa ini bukan roti biasa. Ini adalah tubuh dari Kristus sendiri. Tubuh yang telah dicabik-cabik, yang telah dicambuk, yang telah ditikam, ditusuk, telah dipaku, yang telah diberi mahkota duri, sakit saudaraku, menderita Yesus luar biasa. Tapi itulah pengorbanan Yesus karena dia sayang kita semua, dia tidak ingin kita binasa, dia ingin kita semua selamat. Amin. Mari pegang roti di tangan kanan kita semua pada malam hari ini. Imani. Haleluya, bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Haleluya, makanlah saudara-saudaraku. Ini bukan roti biasa ya. Amin. Yesus berkata, barang siapa makan roti ini, dia mempunyai hidup yang kekal. Dan Tuhan akan datang kepada dia dan menyelamatkan dia. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita. Imani ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah darah Kristus. Barang siapa minum darah ini, dia mempunyai hidup yang kekal. Haleluya, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Ada keselamatan, ada hidup kekal. Dan di dalam darah Yesus ada kesembuhan bagi yang sakit. Darah Yesus telah membawa engkau masuk ke tempat kudusnya dan engkau dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Dan darah Yesus ini telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut, sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal di dalam Yesus. Melalui darah Kristus ini engkau disucikan oleh darahnya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur kepada Allah adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Haleluya, praise God. Ya, kembali kepada Ibu Yeti Sulistiorini akan berdoa untuk kita semua di malam hari ini. Dan bila mana Bapak Ibu sekalian nanti mau didoakan, silakan bisa open mic dan menyampaikannya sebelum kita akan menutup kebaktian malam ini. Ya, kembali kepada Ibu Yeti, dipersilakan mic bisa dibuka. Shalom, Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Shalom. Halo. Ya, shalom, silakan. Shalom, Bu Yeti. Amin. Ya, maaf ini lagi di jalan, lagi di puncak
Ya, kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Dan terima kasih juga atas berkat-Mu ya Tuhan, kami semua dapat mengikuti ibadah CLCC dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan, Kau berikan berkat pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah CLCC dan dapat mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau curahkan berkat pada kami semua, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami juga mohon ya Tuhan, berkatilah usaha kami semua ya Tuhan. Saat ini Kau berkati kami semua, sehingga kami dapat berkat kesehatan, berkat juga keuangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan berkat yang melimpah ini Tuhan, Kau urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul di gereja CSCC. Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Firman-Mu, dan kami juga memuliakan nama-Mu di malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta ya, bersama dengan rombongannya malam ini. Memberkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak Jun. Oke, Bu Yeti sama siapa saja itu? Anak mantu cucu kan? Ini sama Amancu, anak mantu cucu. Oh, Amancu ya, puji Tuhan. Salam Ya. buat mereka semua. Tuhan berkati Ya, Bu ya. Yeti. Amin. Kemanapun engkau pergi, engkau selalu menghadirkan Tuhan ya. Dalam kehidupanmu itu yang Tuhan mau, sehingga engkau mengalami penyertaan Tuhan, Immanuel ada bersamamu. Ya, kita kembali pada host kita malam ini, Ibu Rosalin, orang tua kita yang dari Jerman sudah ada di Surabaya. Kepada Bu Rosalin dipersilakan. Ya, oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Dermawan yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Ibu Yeti Sulistiorini yang telah membawakan peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih juga buat Bapak John yang luar biasa atas pujian dan firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua. Dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam. Dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan juga penyakit-penyakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih. Selanjutnya kami masuk dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Ong Jokim. Ya. Silakan Ibu Ong Jokim. Ya, terima kasih waktunya sudah diberikan buat saya, Bu Rosalin. Sama-sama. Selamat malam semuanya. Ya, Selamat malam, malam. Pastor John. Selamat malam Bu Ong. Ya. Saya akan doa propetik 1 bagi bangsa dan negara, doa propetik 2 bagi gereja CLCC yang diakhiri dengan I receive. Amin. Doa propetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Amin.
Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Amin. Pemerintah Indonesia We adalah receive. orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Receive. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia Yes. semakin baik dan stabil. I receive. Amin. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja LCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja Yes. di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Amin. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan. I receive. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bu Ong Gyo Kim untuk doa Terima profetik kasih, yang sudah dinaikkan sama-sama. dari kota Sidoarjo. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Lydia Eka, nanti setelah pengumuman ya, kita akan dengarkan kesaksian dari Bu Erna dan Pak Ahan terkait dengan apa yang sudah terjadi di beberapa waktu ketika mengadakan kebaktian ya di rumah anaknya dan bagaimana Roh Kudus bekerja di sana ya. Nanti Pak Ahan sama Bu Erna akan bersaksi buat kita semua. Dan yang berikutnya Bapak Ibu doakan untuk nanti tanggal 29 kami akan turun ke Surabaya dan setelah kebaktian untuk kebaktian CLCC tatap muka kita akan membaptis beberapa saudara-saudara ya yang akan dibaptis. Ya, mereka yang mau menikah dan ada juga yang memang anaknya diserahkan untuk dibaptis. Oke, kita mendengarkan doa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Ya. Pengumuman selanjutnya kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Lydia Eka. Silakan Ibu Lydia. Ya, terima kasih Bu Rus. Ya, Selamat malam, shalom malam. semua. Untuk pengumuman untuk gereja CSCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CSCC pada hari Sabtu 22 Juni ya, 2024. itu tanggal 29. Iya, salah ini Pak, 29 Ya. Pak John ya. Ya, oke. Pukul 10 bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 86. Perubahan Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati.
Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 1 siang. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi ya, masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2024 Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 16 Juni hari ini ya Bapak Yeremia Maria Sedati Sidoarjo. 17 Juni Ibu Siana Surabaya. 25 Juni Ibu Shirley Tikualu. Putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rusalin. 28 Juni hari ulang tahun pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley dari Jerman. 30 Juni Ibu Norma dan Ibu Norma Dwi Widayanti dari Surabaya. 30 Juni Ibu Lili Handayani Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sintan ini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CSCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sampai Maranatha. Amin. Ya. Terima kasih kepada Ibu Lydia Eka yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kita boleh berlancar dengan baik. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Silakan Bapak John. Ya, terima kasih Bu Rosalin dan terima kasih Bu Lydia Eka yang sudah menyampaikan pengumumannya di malam hari ini. Dan sahabat-sahabat terkasih, sebelum kita berpisah, kalau ada permohonan doa bisa disampaikan open mic ya, namun kita akan dengarkan kesaksian dulu dari Pak Ahan dan Ibu Erna Suryawati yang akan bersaksi sehubungan dengan kebaktian tanggal 3 yang lalu ya di rumahnya. Di rumah anaknya ya pada waktu itu bagaimana Roh Kudus bekerja di sana. Silakan Pak Ahan, apa Bu Erna mau bersaksi? Ya. Haleluya. Selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Shalom Pak John. Shalom. Shalom. Ya, saya mau menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dan luar biasa. Pada acara kemarin yang acara pindah rumah itu ya Pak John. Ya. Untuk Alin ya, terutama untuk Alin, itu pacar dari si Albert. Doa pergumulan dari Alin itu sudah Tuhan jawab berapa hari yang lalu. Ya. Jadi dia bilang, dia berdoa waktu itu. Alin ini kan mungkin yang lain belum tahu ya. Alin ini kan seorang pemeluk agama Buddha ya. Nah kemudian kemarin pada waktu ketemu dengan Pak John, dia bisa sampai mungkin dijamah Tuhan ya sampai menangis seperti itu. Saya sendiri juga kaget dan tidak menyangka gitu kalau dia punya pergumulan yang berat. Nah beberapa hari yang lalu saya dapat info bahwa dia itu berdoa. Dia bilang kalau memang benar engkau itu Tuhan Yesus dan engkau itu ada, saya mohon supaya doa dia itu tadi dijawab tentang pergumulan dia tadi Pak John. Ya. Nah setelah itu papanya langsung telepon dan WA dia. Nah itu benar-benar dia tuh merasa bahagia banget pada hari itu dan dia bilang bahwa dia mau masuk agama Kristen seperti itu. Saya mendengar itu saya merasa bersyukur sekali ya bahwa Tuhan itu yang sungguh-sungguh luar biasa. Pada saat kita mengandalkan Tuhan itu campur tangan. Yes. Kesaksian saya itu terima kasih untuk Pak John yang sudah mendoakan, juga untuk tim, juga untuk Bu Sinta, juga tim yang kemarin datang. Sekian kesaksian saya. Oke, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Itulah janji Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan ya. Saya masih ingat ketika Bu Erna datang pertama kali di dalam kebaktian kita,
Pada waktu itu, waktu Bu Erna juga didoakan ya, diajak oleh Cipung, dan ketika menceritakan masalahnya dan ketika didoakan, saya katakan, Tuhan akan pulihkan hubungan-hubungan yang lagi bermasalah, dan ternyata puji Tuhan ya, anak-anaknya dipulihkan sehingga saya lihat mereka mulai hidupnya saling ya, begitu indah sekali. Puji Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa ya, tidak ada doa yang sia-sia. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berdoa itu kita sedang mendatangi orang yang kita kasih di dalam roh ya. Jadi kita berdoa di dalam roh, percaya ada kuasa Tuhan. Amin ya. Oke, Tuhan berkati. Apakah Pak Ahan mau menyambung, Pak Ahan? Ahan. Sudah. Oke, sudah cukup ya. Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, bila mana Bapak Ibu yang mau didoakan malam hari ini, saudara bisa open mic dan bisa menyampaikan langsung, atau saudara bisa kirim lewat layar chat monitor, dan kita akan berdoa, dan kita ucapkan dulu selamat datang ya kepada Pak Jonathan yang sudah bersama dengan kita di malam hari ini. Percaya bahwa ada kuasa Tuhan menyertai Pak Jonathan ya. Sesuai dengan namamu, Tuhan beri engkau kemenangan ya, Pak Jonathan. Tuhan beri engkau kemenangan malam ini. Engkau akan menang atas setiap persoalan-persoalan hidupmu. Engkau akan lihat satu persatu persoalan hidupmu akan engkau lewati bersama dengan Tuhan. Jangan takut Pak Jonathan. Tuhan mendengarkan doamu malam ini. Tuhan beri engkau pertolongan dalam nama Yesus. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu. Yang lainnya mau, ya Pak Frans Angki. Saya masih bulan ke kesehatan dan keluarga. Untuk adik saya tolong didoakan supaya dia bisa mendapat rekomendasi yang lebih yang dia inginkan, Pak John. Ya. Terima kasih, Pak John. Praise God. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya. John. Ya, Bros, Saya bagaimana? mulai batuk-batuk, Mbak John, satu malam nggak bisa tidur. Oh ya. Ya. Batuk. Saya Pak John. Ya, Bu Yeti. Ya, saya ingin didoakan untuk batu bara dan solar ya Pak John, agar segera terrealisasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeti infonya. Ya. Oke, kita doakan ya. Pak Darman Lim. Ya, Pastor John, tolong doakan Vanilla Kuliner Medan ya, Pak, Pastor John. Baik. Vanilla Kuliner Medan, sama tolong doakan istri saya. Ya. Supaya Tuhan bisa kasih kehadiran seorang anak. Amin. Terima kasih Pastor John. Tuhan berkati pelayanannya. Ya, semua yang kita perlukan, yang kita butuhkan Tuhan sudah mendengar, dan itu sudah dinaikkan doa oleh sahabat-sahabat kita ya, Bu Ong Gyo Kim. Saya mendoakan kita semua ya. Mari Bapak Ibu, arahkan tangan di depan layar monitor. Siapa yang sakit malam ini? Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Imani bahwa itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan yang berlubang paku, yaitu tangan Tuhan Yesus. Yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia. Ketika engkau meletakkan tanganmu di atas tubuhmu yang sakit, bahwa engkau imani, engkau sedang menggenapi janji firman-Nya. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Salah satunya, mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Ya, imani saat ini juga ketika engkau tumpangi tangan, bahwa ada tangan yang berlubang paku, tangan Yesus. Itu sedang menjamah tanganmu. Dan imani ada kuasa Tuhan akan menghampiri engkau malam hari ini. Dan saatnya engkau juga letakkan tangan kananmu di depan layar monitor. Engkau membuat tindakan profetik, tindakan iman ya. Seperti seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia maju melangkah mendekati Yesus dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dalam nama Yesus, Ibu Rosalin, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Pak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Ong Gyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dan juga atas putrimu, anak Indah, di dalam nama Yesus. Ibu Yeti Sulistiorini bersama keluarga, anak mantu cucu, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Juga untuk Pak Jonathan, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk Ibu Erna dan Pak Ahan, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk Ibu Lydia Eka, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu dan keluargamu. Untuk Pak Dharma Lim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan rahim istrimu di dalam nama Yesus. Untuk Vanilla, Tuhan lancarkan dalam nama Yesus. Untuk Pak Sianto Limanto, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk istri dan anak mantu cucumu dalam nama Yesus. Untuk Ibu Marta, untuk Pak Hendro, Ibu Meliawati, untuk James,
Yohan Amin. Cindy, your miracle. Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Doakan juga ya Tuhan untuk penjualan tanah yang ada di Surabaya, di Teletes, Tuhan lancarkan, mudahkan. Tuhan juga mudahkan rezekinya dalam nama Yesus, sehingga Pak Bruni Brosalin dapat mendapatkan apa yang menjadi bagian mereka dalam nama Yesus. Makasih untuk persiapan putrinya, kami doakan semua bisa berjalan lancar pada tanggal 28 di bulan ini. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja malam ini juga di dalam nama Yesus. Dan juga kami berdoa juga untuk Pak Frans Angki dalam pergumulannya. Percaya Tuhan mendengarkan doamu. Tuhan berikan engkau kekuatan kemenangan dalam nama Yesus. Untuk juga adikmu, Pak Benjamin Thomas, Tuhan tolong atas anugerah Tuhan dia bisa mendapatkan bagian yang dia harapkan, menjadi seorang bupati di Maluku Barat Daya. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Percaya Bu Ongkyo Kim, Tuhan mendengarkan doamu untuk anak-anakmu, untuk Nathan, untuk juga cecenya. Tuhan berkati mereka dalam bisnis pekerjaannya dalam nama Yesus. Baik juga untuk usaha villa, untuk usaha kos-kosan, untuk usaha asuransi apapun. Tuhan lancarkan semuanya. Tuhan buat semuanya berhasil dalam nama Yesus. Untuk Tacimu, Ibu Si Suelian, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan berikan kekuatan kemenangan dalam nama Yesus. Untuk Ibu Yeti Sulistiori dalam nama Yesus, untuk bisnis batu bara, untuk juga ya Tuhan Yesus solar, untuk juga sandal Boko Roko, untuk juga yang lain-lain Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan semuanya. Kami doakan, mari Tuhan, Engkau biarlah berikan orang-orang kunci. Ya Tuhan, kami doakan supaya Ibu Wati, Pak Miftah, Tuhan berikan mereka kekompakan, biar mereka bisa terjadi negosiasi, Tuhan lancarkan, mudahkan semuanya. Dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, percaya malam ini semua permohonan pergumulanmu, Tuhan sudah mendengarkan doamu malam ini. Yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa berkat, pulang bawa pertolongan, pulang bawa keajaiban Tuhan. Engkau pulang bawa kemuliaan daripada Tuhan. Mari saudara, angkat kedua tanganmu sekarang di hadapan Tuhan. Di tanganmu ada kuasa, di hati pikiranmu ada kuasa Tuhan malam ini. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah studi mereka, pekerjaan bisnis karir mereka, keuangan ekonomi mereka, dan juga diberkatilah pelayananmu. Semua yang percaya malam ini, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. 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 Selamat malam. Amin. Amin. Berkati Bahan ya, Bu Erna, Bu Kiki, Morning, Bu Lydia, Tuhan berkati semuanya. Pastor John, selamat hari raya ya. Teman semuanya yang sudah jadi ayah, selamat hari raya. Selamat hari raya. Oh ya, selamat hari raya. Selamat hari raya Pastor John, Pak Sama-sama pada Frans Angki, Pak Hendro, teman yang baru, semua yang sudah menjadi ayah, selamat hari raya. Tuhan berkati. Pak Darmawan akan nyusul ya. Yang Klanto, Tuhan berkati Klanto. Ya, semua. Kasih semuanya Pak Hendro, salam. Bu Rosalin, Bu berkati semuanya. Dan berkati semuanya. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Dan berkati. Tuhan berkati. Ya, sampai jumpa lagi. God bless you. Salam buat keluarga ya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi besok pagi. Ya, Pak Frans Angki. Ya, tolong kirim bahan buat saya, Pak John. Oke, siap. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya ya. Bye-bye. Bye. Oke.